bagi Allah kita dengan kejapi, dengan seruling, dengan kerajaan, dengan kamu, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kejapi, dengan seruling, dengan kerajaan, dengan kamus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Tunggulah Yesus Nazareth menjadi kuasa dunia. Menjadi kuasa dunia. Yo subajo subeman sere, haleluya, komari sengkaku. Yo subajo subeman sere, haleluya, komari sengkaku. Yesus Nazareth menjadi kuasa dunia. Tunggulah Yesus Nazareth menjadi kuasa dunia. Yo subajo subeman sere, haleluya, komari sengkaku. Subajo subeman sere, haleluya, komari sengkaku. Harusnya kasihan, kesenangan hilang. Proses pengguntingan pita, pemerintah Kabupaten Yapen disilahkan untuk melewati sebagai tanda simbol peresmian Tugu Peringatan Pekabaran Injil. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Klasis Yapen Barat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menggunting pita peresmian Tugu Peringatan Pekabaran Injil di Kampung Merau.
Setelah prosesi penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan pentabisan tugu di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, tugu pendaratan Injil di Kampung Marau ditabiskan sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat dan kampung ini, sehingga namanya tinggal di tempat ini dan jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepadanya. Amin. Besar kuasa Tuhan, sungguh heran kuasa Tuhan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dengan demikian, untuk tidak membuang-buang waktu, segera kita berkemas untuk meninggalkan tempat ini dengan mengikuti arah perjalanan obor ini. Semua kita puji namanya, mari ibu dan bapak kita puji namanya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain, hanya Yesus nama yang besar, hanya Yesus nama yang besar. Om waregi jagode,
Saat itu mulai. Saat itu selesai. Seratus tahun, satu abad sudah Injil Yesus Kristus ada di Marawi. Terhitung tanggal 14 Juni tahun 1925. Teluk dan pantai Sambire yang telah terkikis hilang oleh waktu, tahun, bulan, dan hari, pasang surut, angin, dan ombak tiap waktu dalam perjalanan menuju hari ini, yakni satu abad. Tanggal 14 Juni 1925 di Marawi bukanlah waktu yang ditentukan oleh mereka yang telah tiada di Marawi, tetapi waktu yang ditentukan oleh Tuhan Sang Hala. Marawi adalah dalam bahasa mereka yang sudah tiada lagi artinya keluar dari hutan ke laut. Sejak tanggal 1 Juli 1923, sebuah kapal patroli Belanda memasuki Teluk Roni. Di atasnya pendeta Paul yang sedang mengamati kampung di sekitar pantai Sambire, yaitu Marawi. Menurut praduga, sementara kampung Marawi di Yapen Barat dan kampung Pong di Yapen Utara sangat berbahaya bagi pemberitaan Injil di seluruh Pulau Jawa. Dua kampung ini adalah dalam agenda rapat Sedeling di Belanda. Sebab dua kampung ini masyarakat hidup dan mempercayai dan menggunakan ilmu hitam adalah ilmu suwangi, obatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dua kampung tersebut harus ditugaskan guru Injil. Hari ini sudah satu abad Injil di Marawi. Injil Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ketakutan dan ilmu suwangi dan ilmu hitam lainnya. Injil Yesus Kristus telah memasuki hati dan hidup orang Marawi sejak setengah abad hingga memasuki satu abad di hari ini. Kami bersuka cita sebab kami diperkenankan Tuhan memasuki satu abad di tahun ini. Dalam sukacita itu, kami mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Lalu kita siap di dalam nyanyian rohani nomor 104 menyanyi dalam bahasa Marawi. Seperti Tuhan memimpin nenek moyang Israel keluar dari tanah Mesir, memberikan tulah di tanah Mesir, membelah laut, menuntun melalui tiang awan dan tiang api, memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka, menghalau bangsa-bangsa dan memberikan tanah perjanjian. Injil telah memgoyahkan hati dan hidup nenek moyang kami 100 tahun lalu yang hidup dalam kegelapan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Jemaat dipersilakan kembali. Atas nama persekutuan ibadah kami beri kesempatan pada paduan suara PWDKI dengan Pison Jowi dan disusul paduan suara PWDKI Selat Davi Amaran. Di mana ada kerja pengasihan, di situ ada damai dan sehat. Di mana datang Injil Maha Tuhan, di sana dapat tuntun dan senang. Mari dengar, mari dengar, utusan Injil beritakan, kemenangan di tanah Papua, yang Maha Tuhan adakan. Di atas gunung-gunung yang tertinggi, di dalam hutan rimba dan semak, di sana kabar Injil pun berbunyi, memanggil jiwa-jiwa yang sesat. Angkat hidunglah, angkat hidung, utusan Injil beritakan, puji Yesus di tanah Papua, yang hikmatnya pun besarlah. Ku rindu dengan akan kesukaan yang datang dari puncak Sionmu, memaklukkan kali sudah datang, tak ada rasa puas dan jemu. Mari bangunlah, mari bangun, dengan sholat Raja Mararu, sambut Yesus yang akan datang, yang rahmatnya pun besarlah. Mari bangunlah, mari bangun, dengan sholat Raja Mararu, sambut Yesus yang akan datang, yang rahmatnya pun besarlah. Baiklah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditulis Lukas pasal 22 ayat 37 hingga ayat 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah mengganti seluruh Taurat dan kitab halaman. Silakan semakin diterima. Kita siap-siap menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 126 dapat makan Yesus orang bangsa Malawi dan bangsa Indonesia.
pengampunan adalah kabar baik tentang kasih dan belas kasihan Tuhan kepada umat manusia. Inilah berita pengampunan itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak bisa diulang Tuhan. Dan Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 37. Nyanyian rohani nomor 37 ayat pertama dalam bahasa Melayu dan bahasa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang besar, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, yang ampun dosa, bangkit dari daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 77 ayat Ketika terang Injil Kristus itu telah memancar, maka tidak ada yang dapat menahan kekuatan sinarnya. Dan itulah yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tanah Papua. 5 Februari 1855, dan secara khusus di Kampung Marau, 14 Juni 1925. Kita semua sudah dimenangkan oleh kekuatan Injil Kristus.
Sudah 100 tahun kita dimenangkan oleh Injil. 100 tahun yang lampau para leluhur kita, orang-orang Marau, rindu untuk diubahkan hidupnya dalam Injil. Dalam catatan autobiografi, dalam perjalanan pulang ke Serui atau Maria Dei setelah cuti ke Ambon, ketika kapal yang ditumpangi oleh Guru Lawrence Tanamal dan keluarganya singgah di Kampung Boi, ia diminta oleh Sendelin Decebaut untuk turun di Woi karena ia akan ditugaskan untuk membuka pelayanan di Kampung Marau. Guru Lawrence sangat terkejut ketika mendengar tugas baru yang diberikan kepadanya dengan tiba-tiba, mendadak. Karena pulang cuti, Eko mau pulang ke Serui. Namun dalam perjalanan ketika singgah, beliau diminta untuk turun. Bahkan istrinya pun sempat marah dan menolak. Namun Guru Lawrence Tanamal berbicara kepada istrinya. Dia bilang begini, kita jangan terlalu banyak bicara dan marah. Apabila hal ini adalah pekerjaan manusia atau pekerjaan Sendelin saja, maka kita boleh saja marah kepadanya. Tetapi sudah tentu ini adalah pekerjaan Allah. Sebab pada dasarnya bukan Sendelin, tetapi Allah yang telah mengutus kita ke sini. Jadi biarlah kita mendengar dan sampai di sini kita turut ke darat. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita akan disebut hamba-hamba yang tidak setia dan hanya orang-orang upahan saja. Demikian Guru Lawrence menasihati istri. Dan setelah berkata demikian, mereka pun mengemasi barangnya dan turun dari kapal. Dan ternyata penduduk dari Kampung Marau sudah menunggu untuk menjemput dan mengantar mereka ke kampung. Guru Lawrence Tanamal akhirnya tidak kembali lagi ke Maria Dei untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun ia melanjutkan pekerjaan pelayanannya di tempat yang baru, yaitu di Kampung Marau. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di momentum perayaan 100 tahun ini, Injil ini bukan hanya sekedar untuk diingat saja, bukan hanya untuk dikenang sebagai sejarah, karena setiap orang harus berpegang teguh pada kebenaran Injil. Melalui momentum 100 tahun ini kita terpanggil untuk memberitakan Injil melalui sikap, kata, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari berpegang teguh pada Injil. Maksudnya bukan hanya sekedar kita percaya, bukan hanya sekedar kita setuju bahwa Injil itu kekuatan Allah. Hari ini mari kita bersyukur atas kemenangan Injil. Marilah kita hidup di dalam Injil. Kehidupan kita haruslah kehidupan yang Injil. Mari kita menjadi alat yang dipakai Allah dalam tugas pemberitaan Injil. Kampung dan keluarga besar Marau telah dimenangkan oleh Injil Kristus. Itu berarti setiap orang yang mendiami kampung ini terpanggil untuk memberitakan Injil. Di bagian lain juga dikatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan mengabaikan kehendak Allah, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia dan tidak hidup di dalam Dia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 3 ayat 6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terang Injil itu telah bersinar di tanah kita, dan kegelapan telah Tuhan ubahkan menjadi terang. Jadi bersyukurlah atas sejarah yang Tuhan ukir di kampung ini.
Kita bersyukur Bapak Ibu, karena hari ini Tuhan mengukir sejarah. Di tempat lain dong masih tunggu-tunggu kapan 100 tahun itu tiba. Karena itu kita bersyukur, karena hari ini Tuhan memperkenankan kita merayakan 100 tahun ini. Jadi bersyukurlah atas sejarah yang Tuhan ukir di kampung ini. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman dan hidup dalam Injil yang adalah kekuatan Allah.
Syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah berkat-Mu, perkenan-Mu bagi kami di hari ini sebagai persekutuan orang-orang percaya yang Tuhan himpunkan dari berbagai pelosok negeri dan tanah ini, dan teristimewa sebagai orang-orang Arab yang Tuhan perkenankan mengalami 100 tahun penyertaan Injil Kristus di kampung ini. Kami sungguh bersyukur karena kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang diperkenankan Tuhan ada dan hadir di hari ini. Momentum ini menjadi suatu pengalaman rohani yang menguatkan bagi setiap kami untuk menghayati dan semakin menghargai Injil Kristus yang telah diberitakan, diwartakan di kampung ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami pun membawa korban syukur persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas momen perayaan 100 tahun pekabaran Injil di hari ini. Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Juga satu pengucapan syukur dari Bapak Lazarus Padero atas perkenan Tuhan yang Tuhan menuntun perjalanan kehidupannya hingga di hari ini. Tuhan memperkenankan merayakan 100 tahun kerjaan penebaran Injil di kampung Marau. Kau berkenan memberkati persembahan syukur ini pada seluruh persembahan syukur umat ini, agar itu menjadi berkat bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini, baik pada jemaat klasis Sidoni di Tanah Abang. Terima kasih Bapa surga. Inilah doa dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.
demikian ibadah perayaan 1 abad. Bapak Ibu Saudara, silakan. Atas nama panitia dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga anggota DPRD Provinsi Papua yang berkenan hadir menjadi sukacita bagi kami jemaat, tapi juga seluruh warga yang ikut terlibat dalam perayaan ini. Harapan kami Tuhan memberkati Bapak dalam kehadirannya untuk melihat kami warga Kepulauan Yapen. Yang berikut, atas nama panitia dan jemaat juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami kepada Bapak Bupati beserta wakil, tapi juga forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang terus menjadi kepedulian bagi kami, sehingga kalau kita lihat tadi pagi Bapak Bupati dan wakil sudah mendahului jemaat. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya atas nama Ketua Panitia, tapi juga seluruh panitia dan warga jemaat, majelis jemaat menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Bupati, tapi juga wakil dan forum komunikasi daerah yang mendahului untuk ada di pentabisan Tugu Pendaratan Injil atau Tugu Peringatan Injil. Berdasarkan rapat atau musyawarah besar membangun Marau ke depan setiap tanggal 2 3 tahun dalam pesta perayaan Natal Akbar, maka kami ditetapkan atau ditunjuk sebagai panitia dalam struktur yang kemudian dilantik pada tahun 2000. Peringatan Pekabaran Injil. Yang kedua, menulis buku 100 tahun emas Pekabaran Injil. Yang ketiga, memugar pusara istri Lawrence Tanamal sebagai tokoh utama Pekabar Injil di Marau. Lalu tahun 2025, setelah perubahan waktu dari tanggal 5 Oktober 2024, setelah mengalami perubahan keputusan, maka hari ini dalam tahun 2025 sumbangan pemerintah 50 juta ASN, marga dan keret, donatur dan topanan lain, dukungan dari jemaat sampai ke Miosnom, kepala kampung seluruh wilayah pelayanan Yapen Barat kami libatkan, dan semua komponen yang kami datangi, maka perayaan hari ini terselenggara. Untuk proses laporan lebih lengkap, kami rencanakan dan kami akan kerjakan secara dokumen sistematika yang harus kami pertanggungjawabkan ke dalam gereja ini, sehingga gereja ini atas dasar tata gereja Kristen Injil di Tanah Papua tanggal 19 Juli 2022 dan juga tentang peraturan struktur organisasi GKI di Tanah Papua dan juga peraturan perbendaharaan itu dapat dikemas dalam laporan tertulis yang akan kami sampaikan kepada semua pihak, lembaga, komponen gereja yang ada dan pemerintah sebagai pertanggungjawaban iman kami kepada Tuhan dan umatnya di dalam dunia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sola gratia artinya hanya oleh anugerah. Betul kan? Betul kan? Hanya oleh anugerah Tuhan jemaat ini ada, kita ada, dan diizinkan Tuhan merayakan momentum yang penting ini. Hanya oleh anugerah Tuhan. Momentum di hari ini menguatkan kita, memotivasi kita untuk perjalanan kita ke depan. Sudah jelas apa yang firman katakan. Hidup kita harus selalu dan semakin berpadanan dengan Injil. Hidup kita harus terus menjadi berkat. Kita sudah menerima berkat, 100 tahun Injil itu sudah memberkati kita. Injil sudah memberkati orang-orang. Mari kita terus menjadi saluran berkat. Di mana saja kita berada, di kampung ini, di tempat-tempat perantauan kita, di mana saja. Mari kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan.
kita sudah diberkati lewat Injil yang adalah kekuatan Allah. Karena itu, mari hidup kita menjadi berkat untuk perayaan, untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport pelaksanaan kegiatan ini, baik pemerintah, gereja, pribadi lepas pribadi. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala pengorbanan Bapak Ibu sekalian, sehingga momen perayaan 1 abad ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak dan Ibu, momentum ini juga akan tercatat dalam agenda sinode sebagai salah satu perayaan 1 abad GKI Tanah Papua di tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya, pemeliharaan dan perlindungan. Hari ini kita semua bersama-sama merayakan 1 abad atau 100 tahun perkabaran Injil di Kampung Lewi Marau, serta meresmikan tubuh peringatan masuknya Injil sebagai tonggak sejarah yang penuh makna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 100 tahun bukanlah waktu yang singkat. 100 tahun yang lalu firman Tuhan pertama kali diberitakan di tanah ini. Injil yang dibawa oleh guru Injil dan hamba Tuhan, Bapak Guru Laurens Amama, warisan iman yang harus kita teruskan kepada generasi berikut. Daerah ini telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu harus dijaga, dipelihara, dan diteruskan pada anak cucu kita. Sebagai Bupati Kepulauan Yapen, saya mengajak seluruh umat Kristen di daerah ini untuk terus menghidupi nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari, dengan hidup dalam kasih, ketaatan, dan persaudaraan, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan di daerah ini. Akhirnya, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mengucapkan selamat merayakan 1 abad kekabaran Injil di Kampung Lewi Marau. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Boyo e amea, imino hi
dan dimanapun mereka berada. Kami tidak mengenal mereka, dan kami cari sampai dengan perayaan ini ingin menghadirkan, tapi tidak ada. Yang bisa ada adalah generasi yang beberapa yang belum kami urai tersambung baik cerita ini, yaitu Ibu Pendeta Tanaman. Untuk semua ini kami menyampaikan terima kasih banyak. Tentu doa terbaik, kata terbaik yang sudah ditinggalkan oleh lawan Tanaman di kampung ini, yang karena dibilang suami jadi harus segera tempatkan orang, sudah tidak lagi. Kami sudah selamat, tidak ada suami lagi. Ya. Yang terbelakang akan terkemuka, dan itulah kami yang suami yang paling di belakang, sekarang kami yang di tengah-tengah, sedikit saja belum kemuka. Ya. Tuhan memberkati dan selamat kembali Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang datang dari berbagai tempat kembali ke tempat kampung halaman, tempat bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Ketua. Selamat kembali di kota. Bapak Tuhan terima kasih. Bapak Wesley, terima kasih. Majelis jemaat, tak lupa ya, yang sabar-sabar, senyum-senyum, ya dengan hati luar biasa ya. Ibu-ibu tadi, kemudian sound system, tim multimedia, kemudian semuanya yang membantu, bahkan pemuda jemaat yang kerja siang malam. Tuhan sudah memberkati kita, jadi jangan ragu-ragu. Berkat abad ini akan kita pelihara sampai dengan generasi kita yang akan menikmati di tahun 2125 ya, 2125 itu abad kedua. Kita ini sudah tidak ada, tapi berkat ini yang kemudian anak kita yang akan menikmati. Tuhan memberkati, melindungi kita. Shalom. Pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi, mengiring sang mentari bangun. Di depan sebuah bukit terlihat umat mendayung perahu